Kalau pemerintah bisa cetak uang yang banyak, kenapa pemerintah nggak cetak uang aja yang banyak terus dibagiin ke masyarakatnya biar nggak ada kemiskinan di Indonesia? Lagian dia angka statistik ya. Indonesia itu angka kemiskinannya di angka 9,22%. Dan artinya 25 juta jiwa masyarakat Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan yang nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau misalkan kayak gitu, kenapa Bank Indonesia nggak cetak uang aja yang banyak, dibagiin ke masyarakat semua biar nggak ada garis kemiskinan di Indonesia? Kan gampang. Kalian pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau misalkan kalian pernah kepikiran kayak gitu, ya, buat cetak uang yang banyak dan nggak ada garis kemiskinan, kalian harus tonton video ini sampai akhir. Karena kenapa? Karena gue kali ini pengen ngejelasin gimana jadinya kalau misalkan pemerintah Bank Indonesia nyetak uang yang banyak dan dibagiin ke masyarakat ya. Hai semuanya, balik lagi di channel gue, dan gue kali ini pengen ngejelasin pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran di otak kalian. Kenapa pemerintah nggak nyetak uang aja yang banyak biar nggak ada kemiskinan di Indonesia? Nah, sebelum gue ngejawab pertanyaan itu, gue pengen ngasih cerita dan ngasih contoh kasus yang pernah terjadi. Pertanyaannya, pernah nggak sih pemerintah nyetak uang sebanyak-banyaknya terus dibagiin ke masyarakat? Pernah. Jawabannya pernah. Dan ini adalah contoh kasusnya. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah di negara Hungaria yang kalah jadi korban Perang Dunia Pertama. Kalian tahu kan gimana Perang Dunia Pertama? Yang namanya Perang Dunia pasti banyak banget korban. Yang namanya Perang Dunia pasti banyak banget negara yang hancur. Dan salah satu korbannya adalah Hungaria. Ya, ekonominya hancur, sosialnya hancur, politiknya hancur, semua kekayaan yang ada di negaranya hancur. Dan kalian tahu apa solusi yang dikeluarkan, ya, yang dilakukan oleh Hungaria? Bener. Nyetak uang sebanyak-banyaknya, dibagiin ke bank, disimpan ke bank, disimpan ke perusahaan, dibagiin ke semua masyarakatnya. Itu yang dilakukan Hungaria. Terus apa yang terjadi? Jadi dulu mata uang Hungaria ini adalah krona. Nah, sebelum Perang Dunia Pertama, 1 dolar itu setara dengan 5 krona. Terus gimana kejadiannya setelah Hungaria nyetak uang yang banyak banget? Ya, tepatnya 10 tahun kemudian ya, di tahun 1924, 1 dolar Amerika itu setara dengan 70.000 krona. Kalian kebayang nggak sih? Ya, dalam jangka waktu 10 tahun, nilai tukar krona ke dolar itu ya melemah jadi 1.400.000%. Kebayang? 1.400.000%. Gue kasih analogi kayak gini. Kalau misalkan rupiah ke dolar. Kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun 2010 misalnya adalah 9.000, ya, maka 10 tahun kemudian di tahun 2020, 1 dolar itu setara dengan 126 juta. Dari 9.000 jadi 126 juta. 1 dolarnya. Perbandingannya 9.000, ya, 1 dolar. 10 tahun kemudian, 1 dolar itu setara sama 126 juta. Kebayang nggak kalau misalkan inflasinya kayak gitu? Wah, kelabakan kita kalau gaji UMR doang. Dan kalian tahu apa penyebabnya? Itu dia tadi. Karena nyetak uang yang banyak dibagiin ke masyarakat, dibagiin ke bank-bank perusahaan buat ngebangkitin ekonomi negaranya. Dan ini fun fact-nya adalah diberlakukan sampai Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ya, Hungaria ini mengubah mata uangnya menjadi pengo, ya, dari krona jadi pengo. Dan Hungaria lagi-lagi mencetak uang pengo yang banyak, disimpan lagi ke bank, dibagi-bagiin lagi ke perusahaan, dibagi-bagiin lagi ke masyarakat. Buat apa? Buat menunjang kehidupan di negara, buat ngebangkitin ekonomi di negara Hungaria ini. Bayangin aja, sebuah barang yang harganya 379 pengo pada September 1945 naik jadi 72.000 pengo pada Januari 1946. Terus naik lagi jadi 450.000 pengo. Terus naik lagi jadi 450.000 pengo pada bulan Februari. Dan akhirnya jadi 1 triliun pengo pada 20 Juli 1946. Nah, gara-gara kejadian itu, inflasi di Hungaria ini naik ya. Puncaknya itu 150.000%. Bayangin, 150.000%. Contoh analoginya kayak gini. Kalau misalkan di Indonesia ya, kita sekarang beli Indomie seharga 2.500 perak. 2.500 perak. Karena inflasinya naik. Inflasi 150.000% itu berarti kita beli satu Indomie harganya 3.750.000. Kebayang nggak? Beli satu bungkus Indomie harganya 3.750.000.
gaji cuma 4 juta, beli Indomie 3.750.000. Gimana kalau misalkan kita beli beras? Gimana kalau misalkan kita beli sayuran? Gimana kalau misalkan kita beli bahan pokok yang lain? Kebayang harganya berapa? Dan dari saat itu, para pekerja di Hungaria, ya para karyawan, ya orang-orang yang kerja itu sampai-sampai nego gaji. Karena kenapa ya? Karena uang mereka kegerus sama inflasi. Uang yang tadi seakan-akan banyak ya dibagiin sama pemerintah. Ya tapi sama aja bullshit, bohong kalau misalkan inflasi naik. Ya uang mereka yang segitu nggak sebanding sama inflasi yang naik, ya. Contoh dan kasusnya nggak sampai situ aja. Dan kali ini gue pengen nyeritain kasus yang pernah terjadi ya di abad ke-14 dari seorang raja yang terkaya di dunia pada abad itu. Jadi ada seorang raja yang bernama Mansa Musa dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat tahun 1300-an. Nah, Raja Musa ini tercatat sebagai salah satu tokoh paling kaya dalam sejarah dan punya 3 tambang emas besar. Nah, pada tahun 1324 ini ya, Raja Musa ini pergi naik haji dari Afrika Barat ke Mekah dengan 70.000 rombongannya. Dan gak main-main nih, bekal yang dibawa sama Raja Musa ini sampai 20 ton emas. Dan kalian tahu, sepanjang jalan dari Afrika Barat sampai Mekah ya, dari Kairo, Mesir, Madinah, Raja Sulaiman ini bagi-bagi emas. Bagi-bagi emas ke setiap rumah yang dikunjungin, ke setiap rumah yang dilewatin, ke setiap warga-warga yang ada di jalan, beliau bagi-bagi emas. Ya karena kan zaman dulu perjalanan naik haji dari kota ke kota, dari negara ke negara itu kan berbulan-bulan, gak kayak sekarang ya. Cuma beberapa jam naik pesawat langsung sampai. Dulu kan ada yang naik onta, naik kuda, naik segala macam kan ya. Jadi sepanjang jalan itu beliau, Raja Musa ini bagi-bagi emas ke setiap orang yang dia temuin, ke setiap warga, ke setiap kota yang dia temuin. Jadi singkat ceritanya, jadi dari Afrika Barat sampai ke Mekah ini kan banyak emas yang mengalir dari Raja Musa ini. Ya sampai semua orang itu jadi kaya mendadak, punya emas mendadak. Jadi nilai tukar emas itu jadi turun, harga-harga jadi pada naik ya. Orang semua jadi pada kaya, nggak ada yang miskin. Ya, nilai tukar emas yang tadinya harganya sekian tinggi jadi rendah banget. Tapi harga-harga yang lain jadi pada naik. Sedangkan harga emas turun karena digerus sama inflasi. Jadi ya pokoknya pada waktu itu kacau banget kondisi ekonomi di Jazirah Timur Tengah sama sebagian Afrika Tengah. Karena kenapa? Karena orang-orangnya semua udah jadi pada kaya. Ya, pada kaya bukannya jadi solusi gitu ya, mensejahterakan, tapi kelabakan. Harga emasnya nurun, inflasi naik. Nah dari sejarah dua tadi yang kita pelajarin dari negara Hungaria sama Raja Musa, kita belajar bahwasanya nggak semua niat baik akan berujung baik. Pasti ada impact-nya. Ya, apalagi ini masalah ekonomi, masalah keuangan suatu negara. Ya, dari Hungaria kita belajar bahwasanya kita nggak bisa nyetak uang begitu aja yang banyak terus kita bagiin ke masyarakat. Ya, niatnya kita baik, membantu, pengen mensejahterakan rakyat, pengen membangun ekonomi negara. Tapi kita bakal kegerus sama inflasi. Kita nggak bisa nyetak uang begitu aja sampai sebanyak mungkin tanpa dibekalin sama ilmu ekonomi yang benar. Mencetak uang sebanyak-banyaknya dan dibagiin ke masyarakat itu bukan berdampak baik, tapi malah menghancurkan peradaban ekonomi. Nah, kalau misalkan kalian belum paham kenapa pemerintah kalau misalkan nyetak uang yang banyak terus dibagiin ke masyarakat itu malah ngehancurin perekonomian, ya, gue jelasin kayak gini. Contohnya kayak gini, kalau misalkan pemerintah nyetak uang yang banyak, pemerintah bisa cetak uang yang banyak terus dibagiin ke semua masyarakat yang ada di negaranya, ya. Satu keluarga 20 juta, satu keluarga 20 juta, semua dibagi rata, 20 juta. Semua orang jadi kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang di bawah garis kemiskinan, ya. Dan pasti setiap orang kaya, setiap orang yang kaya mendadak apalagi ya, pasti mereka akan konsumtif. Mereka pasti akan buru-buruan buat membeli barang kebutuhan pokok mereka, buru-buru buat belanja, buru-buru buat beli ini itu. Dan pasti produsen yang di atas yang punya stok barang yang terbatas itu ngelihat keuntungan. Gak mungkin mereka naruh harga tetap rendah. Pasti mereka naikin harga. Karena kenapa? Karena mereka tahu masyarakat dan target pasar mereka udah jadi orang kaya, ya. Makanya inflasinya naik. Uang yang segitu banyaknya itu enough, percuma, digerus sama inflasi. Fenomena inilah yang disebut dengan inflasi. Contoh simpelnya ya, yang selalu kita alamin adalah ketika hari raya Idul Fitri atau hari Lebaran, ya. Makin banyak orang yang punya duit THR, makin banyak orang yang pengen beli barang buat baju Lebaran, makin banyak permintaan, demand-nya naik, supply-nya naik, ya. Harga yang tadinya, misalkan baju yang tadinya cuma 100 ribuan, karena pada beli pasca mau Lebaran, jadi harganya dinaikin jadi 250 ribu. Itu namanya inflasi. Begitu juga kisah dua tadi.
ya. Cetak uang sebanyak-banyaknya, tapi harga jadi pada naik. Sama aja bohong, ya. Uang yang banyak kalian bakal kegerus sama inflasi. Nah, hal yang sama juga bakal terjadi kalau misalkan pemerintah nyetak uang yang banyak, terus dibagiin ke masyarakatnya. Bayangin, THR aja yang cuman bonus dari gaji, ya, yang cuman sekian persen bonus dari gaji buat tunjangan hari raya, itu bisa naikin harga-harga barang yang tadinya rendah jadi naik, ya. Dari THR aja inflasi bisa naik sebegitu persennya. Gimana lagi kalau misalkan pemerintah bagi-bagi uang ke masyarakatnya, ya, terus harga-harga jadi pada naik. Nilai rupiah bakal jadi turun. THR aja ekstra gaji bisa naikin harga inflasi drastis. Gimana lagi kalau misalkan pemerintah bagi-bagi duit, ya. Ya percuma uang banyak tapi harganya pada naik, ya. Nilai uang kalian juga bakal turun. Sebenarnya nilai uang itu sama aja 100.000 ya 100.000, cuman harga barangnya itu yang jadi naik. Itulah yang namanya inflasi. Makanya ya buat nyetak uang itu nggak segampang itu ya. Buat nyetak uang nggak segampang kita ngebalikin telapak tangan, yo cetak, bagiin, biar pada kaya semuanya gitu. Di angka atas garis kemiskinan semua, pokoknya nggak ada orang miskin di Indonesia. Nggak ada orang miskin, tapi harga pada naik, inflasi. Semua dapat THR, harga naik, inflasi. Apalagi gimana kalau pemerintah bagi-bagi duit, berita di mana-mana. Pemerintah bagi-bagi duit, berita di mana-mana. Pemerintah bagi-bagi duit, pemerintah bagi-bagi duit. Semua berita menyebar ke seluruh Indonesia. Dan semua founder-founder yang punya brand-brand, yang punya jasa, yang punya produk buat dijual, bakal naikin harganya juga. Nggak mungkin mereka diam-diam aja. Pasti nyari untung yang lebih. Inflasi naik lagi. Jadi nggak segampang itu, Brady. Di sini paham kan? Ya kalau misalkan kalian masih belum paham, yang masih bertanya-tanya, coba tulis di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang video yang satu ini? Atau mungkin ada saran dan kritik masukan dari kalian? Coba tulis di kolom komentar. Yang masih penasaran sama inflasi, nanti gue bahas secara detail ya, masalah inflasi itu seperti apa. Yang penting tadi gue udah jelasin singkat sebenarnya ya. Ya gue yakin semua orang yang nonton ini pasti pada paham lah ya kan. Semua kan di sini IQ-nya pada tinggi-tinggi ya. Pengen cetak uang banyak gitu buat belanja, harganya pada naik. See you next video.